Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Berdiri di depan pengadilan dan majelis hakim. Ayat intinya diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-46. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja dan aku tidak akan mendapat malu. Keterangannya, pada penutupan pekerjaan yang besar itu kita akan menemui kesukaran-kesukaran yang kita sudah tahu bagaimana menghadapinya, tetapi janganlah kita lupa bahwa 3 kuasa besar di sorga sedang bekerja, bahwa tangan ilahi sedang memegang roda kendali, dan bahwa Allah akan menjalankan rencana-rencananya. Saatnya akan tiba apabila kita akan dihadapkan di muka majelis hakim dan di hadapan beribu-ribu saksi atas namanya, dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan imannya. Setiap posisi kebenaran yang dianut oleh umat kita akan mendapat kritikan dari orang-orang yang berpikiran paling besar, yaitu orang-orang besar dunia yang tertinggi yang akan dihadapkan kepada kebenaran. Sehingga itu sebabnya setiap posisi yang kita ambil harus diperiksa secara kritis dan diuji oleh kitab suci. Tampaknya sekarang kita tidak diperhatikan, tetapi hal ini tidak akan selalu berlangsung demikian. Gerakan-gerakan sedang bekerja segiat-giatnya membawa kita ke depan, dan jika sekiranya teori-teori kebenaran kita dapat dipungut sedikit demi sedikit oleh ahli-ahli sejarah atau orang-orang terbesar dunia, maka hal itu akan terjadi. Tuhan Yesus akan mengaruniakan kesanggupan berbicara dan akal budi kepada murid-murid sehingga musuh-musuh mereka tidak dapat menyangkal ataupun menolaknya. Orang-orang yang secara kuasa pikiran manusia tidak dapat menaklukkan agen-agen setan akan membawa kesaksian yang tidak dapat dibantah, yang akan membuat orang-orang terpelajar pun tercengang-cengang. Kata-kata akan mengalir dari bibir orang-orang yang tidak terpelajar itu dengan kuasa dan hikmat yang begitu meyakinkan, sehingga pertobatan akan terjadi oleh sebab kebenaran. Beribu-ribu orang akan bertobat oleh kesaksian mereka. Mengapa orang yang tidak berpendidikan itu memiliki kuasa ini yang tidak dimiliki oleh orang terpelajar? Orang yang tidak berpendidikan melalui iman kepada Kristus telah mencapai taraf suasana yang suci, kebenaran yang sejati, sedangkan orang yang terpelajar telah berpaling dari kebenaran. Orang miskin adalah saksi Kristus. Ia tidak dapat mengemukakan fakta-fakta sejarah atau bergantung pada apa yang disebut ilmu yang tinggi, tetapi menimba kenyataan dari firman Allah yang berkuasa. Kebenaran yang berbicara di bawah ilham Roh begitu murni dan luar biasa, serta dibawakan dengan kuasa yang tidak dapat digoyahkan, sehingga kesaksiannya tidak dapat disangkal. Berdiri di depan pengadilan dan majelis hakim. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa umat-umat Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab suci akan mengalami kesukaran-kesukaran, posisi yang sukar sulit dihadapkan di hadapan pengadilan, bahkan majelis-majelis yang akan menghakimi umat-umat Tuhan berdasarkan kepintaran kepandaian duniawi. Tetapi ketika kita mengalami hal ini, jangan lupa kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengatakan bahwa 3 kuasa besar di sorga sedang bekerja, bahwa tangan ilahi sedang memegang roda kendali, dan bahwa Allah akan menjalankan rencana-rencananya. Dan salah satu rencana Allah kenapa umat Tuhan harus menghadapi kesukaran demi kesukaran dan harus berdiri di depan pengadilan dan di depan majelis hakim adalah supaya umat-umat Tuhan, terlebih khusus yang tidak terpelajar, yang tidak berpendidikan tinggi,
akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan penuh hikmat, dengan penuh kuasa, sehingga ketika menyampaikan kesaksian di depan orang banyak, hal itu akan menjadi kesaksian dan menuntun orang-orang banyak untuk datang bertobat, dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sungguh suatu rencana yang luar biasa yang Tuhan titipkan bagi umat-umat Tuhan. Untuk itu, mari terus datang lebih dekat kepada Tuhan. Serahkan kendali hidup kita dalam kendali kuasa Roh Kudus Tuhan saja. Mengizinkan hanya kuasa Tuhan sajalah yang berkarya dalam kehidupan kita, menuntun kita menurut apa yang Dia pandang baik sesuai dengan rencananya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, terima kasih banyak pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami, bahwa kami harus terus berserah dan mengandalkan Engkau dan menyerahkan kendali kuasa kehidupan kami dalam kendali kuasa Roh Kudus Tuhan. Bantu kami ya Bapa untuk terus belajar lebih peka mendengar suara Tuhan dan lebih siap untuk menghidupkan agendamu dalam kehidupan kami. Persiapkan kami menerima meterai Allah yang hidup dan roh hujan akhir, kiranya menjadi bagian kehidupan kami. Perlengkapilah kami dengan karunia-karunia rohani, sehingga kami bisa melayani Tuhan, menuntun jiwa-jiwa dengan kuasa sorga, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja akan lebih banyak jiwa yang dituntun, dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sambut berkat-Mu hanya dalam nama Yesus. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.